air merupakan komponen paling penting di pertanian. Tanpa adanya air, rasanya mustahil untuk menanam apapun. Namun, di beberapa negara yang hampir tidak memiliki sumber mata air, ternyata mampu menghasilkan produk pertanian dengan sistem irigasi tetes. Tani Lovers, kembali lagi dalam program Teknotani bersama saya Betari Laras yang kali ini akan membahas tentang drip irrigation system atau yang dikenal dengan sistem irigasi tetes. Sistem ini sangat populer di mancanegara, salah satunya di Indonesia karena memiliki banyak sekali keuntungan. Wah, seperti apa ya keuntungannya? Berikut selengkapnya. Sistem irigasi tetes atau yang dikenal dengan drip irrigation system merupakan salah satu sistem irigasi yang tengah populer pada saat ini. Sistem ini lebih menekan pada tingkat efektivitas serta efisien air irigasi yang diaplikasikan pada lahan budidaya, mengingat sumber daya utama pada pertanian adalah air dan unsur hara tanah. Sebab, jika kekurangan air dan unsur hara tanah bisa menyebabkan gagal panen. Nah, drip irrigation system sendiri pertama kali dibuat di Jerman pada tahun 1860 hingga 1920 dengan menggunakan pipa dari tanah liat. Pipa ini dibenamkan ke dalam tanah yang lebih dikenal dengan sistem subsurface. Lalu, pada tahun 1964, sebuah perusahaan asal Israel yang bergerak di bidang pertanian mematenkan sistem ini dan mengganti pipa-pipa tersebut dengan emiter. Sampai sekarang, sistem irigasi tetes yang sudah terkenal di mancanegara dan berkembang di Indonesia biasanya digunakan pada tanaman hortikultura dan mulai menggunakan Internet of Things pada otomasinya. Sistem ini awalnya digunakan untuk bertani tanaman pangan di lahan yang tandus. Namun, bergesernya zaman yang memungkinkan drip irrigation system dipakai pada masyarakat urban dan berbagai macam tanaman seperti tanaman herbal maupun hias. Salah satunya adalah Albert Aron, seorang agropreneur, pemilik sebuah toko urban farming yang bernama Kinetic Farm. Albert menggunakan sistem irigasi tetes untuk budidaya tanaman pangan di tengah kota. Irigasi tetes prinsipnya air langsung menetes ke akar, namun jarak tanamnya harus disesuaikan dengan lubang selang dan bisa juga menggunakan selang biasa dan dilubangi sendiri. Setelah saya dan juga partner-partner mempelajari sistem-sistem yang ada, ternyata drip irrigation itu adalah sistem yang paling efisien. Bukan cuma efisien dan paling fleksibel juga. Kenapa efisien? Pertama, air dan nutrisi akan presisi didapatkan setiap tanaman. Dan kedua, harganya lebih murah jauh karena hitungannya per hektar. Per hektar itu misal sekitar 200 sampai 400 juta. Dan itu sangat efisien banget untuk sistem pertanian. Medianya bisa di media apapun, bahkan di gurun bisa. Mau dibikin vertikal juga bisa. Jadi itu adalah sistem yang sangat efisien. Pertama di sana anti bocor juga dan juga anti clogging. Kalau biasanya sistem pertanian tuh masalahnya clogging ya. Nah, sistem ini tuh udah anti clogging. Sistemnya udah bagus banget. Nah, selain dari sana hidroponik, aeroponik, segala itu specifically bisa untuk satu tanaman. Kalau drip irrigation hampir semua jenis tanaman bisa dari pohon sampai tanaman sayur. Bilang sebenarnya ini di luar negeri, dulu tempat saya dulu kuliah di Inggris itu udah menjadi bukan opsi, tapi itu adalah salah satu cara yang benar-benar penting ya. Jadi essential gitu. Dan dengan harga yang sebenarnya lumayan masuk akal untuk dipakai, itu di luar negeri udah menjadi sebuah kebutuhan sebenarnya. Kita cuma bilang di Indonesia cuma belum ada edukasi untuk ke arah sana saja sih. Oke, sebenarnya kalau kita run harga, kalau memang pengen banget pakai sistem drip irrigation, sebenarnya sistem drip irrigation bisa dipakai untuk tanaman hias juga sebenarnya. Jadi kalau mau bikin kawasan hijau sekali itu bisa. Nah, jatuhnya sama sih, per hektar itu di harga 200 ke 400 sesuai dengan level of difficulty-nya tepatnya. Tapi kalau lebih kecil, bisa nggak dibilang bisa proportionnya, 1 hektar segini, 500 meter segini, enggak. Karena memang ada sistem komputernya yang harus di-invest di situ. Jadi jatuhnya kira-kira akan 100-an tetap. Dan yang sangat menarik adalah sistem ini itu sangat presisi. Dan develop sistem ini udah lumayan lama sebenarnya, udah dari tahun 70-an udah ada. Kalau saya nggak salah ya, tahun 70-an itu. Dan memang yang menarik adalah
sistem ini sangat efisien. Dan mungkin sekarang ada banyak muncul sistem seperti hidroponik segala. Memang dari tahun 2015 kita udah banyak bermain di bidang hidroponik sebenarnya. Awal mulanya kita juga punya farm dulu di daerah yang tertutup. Nah, hal lain yang mungkin menarik yang tadi kita belum bahas itu adalah jumlah manusia yang akan mengoperation gitu. Kalau saya boleh bilang dengan sistem drip irrigation per hektar, kalau dulu tuh 1 orang. Atau mungkin 1 hektar 4 orang. Sekarang dengan sistem pertanian seperti ini, 10 hektar bisa 1 orang. Apalagi digabungkan dengan sistem teknologi yang lain tepatnya di situ. Jadi it's a very efficient. Mungkin kesannya bakal ngurangin jumlah pekerja nih, sebenarnya enggak. Tapi sebenarnya adalah kalau kita berpikir dengan perspektif lain, kita akan bisa menambah luasan cakupan yang kita bisa kerjakan. Kalau dulu cuma bisa ngerjain 10 hektar, sekarang 1 paguyuban bisa ngerjain 100 hektar. Dengan hasil 100 hektar tentunya di situ, dan itu akan sangat lebih baik dengan kualitas yang lebih baik. Gimana Tani Lovers? Tertarik untuk memasang drip irrigation system? Tahan dulu. Kali ini, Insinyur Maria Josephine Budiastuti selaku Prakayasa Irigasi Tetes BPP Mekanisasi Pertanian Serpong akan menjelaskan komponen penting dan bagaimana cara bekerja sistem ini. Jadi tadi kan ada tandon air ya, tandon air, menggunakan pompa, air itu kita tarik, kemudian melalui pipa-pipa distribusi itu air didistribusikan, kemudian dari pipa distribusi itu tadi ada emitter atau lubang-lubang keluaran, di situ air dikeluarkan di objeknya atau di tanamannya. Dari berbagai sistem irigasi itu, drip irrigation system itu merupakan sistem pemberian air yang paling hemat karena dia diberikan selain pemberian air itu tepat pada perakaran tanaman, juga dia diberikan sesuai kebutuhan tanaman. Jadi tujuannya adalah hemat pemberian air. Itu kelebihannya terutama di situ. Kunci drip irrigation system itu adalah kan intinya sistem semua bisa bekerja dengan baik. Katakanlah nih pompa oke ya, kita kalau urusan pompa kayak pompa rumah tangga bisa ya. Terus yang terutama adalah di saluran pipa distribusi itu dan emiternya. Jadi secara berkala kita harus melakukan pengecekan terhadap pipa distribusi dan emiter-emiter itu. Karena kalau katakanlah pompa semua oke, sumber air ada, di emiter itu ngelok atau ngunci nggak ngalir ya, itu fungsi itu menjadi tidak berjalan dengan sempurna. Jadi secara berkala harus kita bersihkan, kayak dikuras gitu. Wow, memang canggih ya Tani Lovers, karena dengan menggunakan sistem irigasi tetes dapat menghemat pengeluaran air hingga 80%. Nah, Tani Lovers, itu dia informasi yang telah kita sajikan. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Jangan lupa untuk menyaksikan Teknotani, acara yang mengupas tentang teknologi pertanian unik di dunia. Saya Betari Laras beserta kru TV Tani yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam TV Tani, TV pertanian pertama di Indonesia. Sampai jumpa.